pasti perbuatan Bapak, Bu. Kalau aja dulu Bapak bisa pikir jernih, punya pekerjaan halal, gak ngerampok, kita bakal bahagia aja, Bu. Hancurin! Woi! Woi, hancurin! Masih berani balik ke sini? Pergi kalian semua! Kami nggak mau kampung kami kotor dengan adanya keluarga perampok. Betul itu, setuju. Cukup, cukup. Jangan sebut kami keluarga perampok, saya mohon. Jangan sebut, saya memang perampok. Saya memang pernah berbuat salah, tapi saya udah bertobat. Demi Allah, saya sudah bertobat demi Allah. Penjahat tetap penjahat. Pergi! Hancurin! Hancurin itu semua! Hubungi Satria, Rafa. Sebentar, saya nggak telepon. Ya, halo. Halo Mas Satria, tolong Mas, ada orang yang menyerang rumah saya dan mengancam akan membunuh keluarga saya Mas. Warga juga menyerang kami Mas. Mas Satria tolong Mas, tolong banget Mas. Baik. Kamu tenang ya, saya dan anggota segera ke sana. Kita berangkat sekarang ke rumah Pak Baim. Pak Baim dan keluarganya diserang. Siap, Mas. Cukup. Tenang semuanya. Bapak Ibu, saya harap tenang. Serahkan masalah ini kepada kepolisian. Tapi kami nggak mau. Kampung ini dinodai sama keluarga penjahat. Bapak Ibu, saya harap bisa ditertibkan ya. Kalau kalian masih bertindak anarkis, saya nggak segan-segan untuk tangkap kalian satu persatu. Kalian bisa dikenakan pasal berlapis. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Pasal 406, 407 tentang pengerusakan barang. Dan nggak berhenti sampai di situ. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan secara lisan maupun tulisan. Udahlah bubar aja. Ntar malah kita masuk penjara. Mas Satria, sebenarnya siapa dalang dari semua kerusuhan ini? Sejujurnya, ada pihak yang sengaja untuk meneror Pak Baim dan keluarga. Tapi Pak Baim dan keluarga nggak usah khawatir ya. Saya dan tim kepolisian pasti akan mengusut dan menyelidiki ini sampai tuntas. Dan saya minta Pak Baim dan juga Rafa bisa ikut ke kantor untuk diminta keterangan lebih lanjut. Saya butuh detail tentang masalah ini. Woi, tumben lu jadi laras. Mau ada arwah ya? Tolong. Bu Mara? Saya senang dan saya berharap hubungan Rafa dan juga Pak Baim bisa terus membaik ke depannya. Saya udah gak peduli, Pak. Mau dia masih hidup atau enggak, saya anggap dia udah mati. Rafa, saya ngerti mungkin kamu kecewa, tapi kamu juga gak sepantasnya ngomong kayak gitu. Bagaimanapun juga, kamu harus punya azas praduga tak bersalah terhadap bapakmu sendiri. Ingat ini orang tuamu loh. Dan di satu sisi, kita juga belum tahu fakta yang sebenarnya kan. Pak Baim, saya ingin menanya sama Bapak perihal teror di rumah Bapak. Menurut Pak Baim, coba silakan Bapak ingat-ingat, siapa aja orang yang nggak suka ngelihat perubahan Pak Baim? Karena bisa jadi dia pelakunya, Pak. Pak, saya izin angkat telepon sebentar ya, Pak. Silakan, diangkat aja.
Iya, halo Sus. Mas Rafa, saya ngerasa Bu Mara dalam bahaya. Mas Rafa lagi di mana? Kalau bisa, Mas Rafa sama Bapak cepet pulang ya. Saya akan nyusul ke sana. Oke, Sus. Baik. Pak, izin Pak. Tadi Sus Sekar ngasih tahu ke saya, Pak. Kalau misalkan Ibu lagi dalam bahaya, Pak. Devi, Sarah bersiap. Kita cek kondisi Bu Mara. Siap, Dan. Bu, Bu. 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 biar saya periksa kondisinya. Rafa, Abaim, Bu Mara meninggal. Bu, Mara. Bangun, Bu. Mara. Ini janggal. Kalau Ibu Mara meninggal karena penyakitnya, nggak mungkin dengan kondisi yang seperti ini. Rumah berantakan. Dan dia terduduk. Ada yang nggak beres. Tante, mana sih cincin yang tante janjiin itu? Cincin Sekar tuh aku butuh banget. Aku mau tahu tante, itu cincinnya Laras apa bukan? Heh, kamu bisa nggak sih ngehargain orang tua? Gak marah-marah kayak gitu? Songong kamu ya? Emang kamu pikir ini tante ini babu kamu apa? Oh, tante mau ya? Semua rahasia tante aku bongkar ke Satria, iya? Silahkan, bongkar aja semuanya. Tante nggak takut. Tante tuh udah muak banget sama kamu. Apa yang kamu mau tante ikutin? Oh, tante udah berani ya tantangin aku. Gak takut tante di penjara? Gak, tante nggak takut penjara. Mati juga tante nggak takut kok. Yakin tan, gak takut mati. Gak. Bella, stop. Bella, oh please, no, Bella, berhenti! Bella! Ya ampun. Gak takut mati?